Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Duta Wardana dengan NIM F1D1200020 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Saya akan mendeskripsikan kegunaan mineral dari 7 kelas utama mayor dan 8 kelas minor. Yang pertama dari kelas mayor yaitu ada native element. Yang pertama ada intan. Intan terbentuk pada pembentukan baku ultrabasa, yaitu porphyriolefin. Batuan ini dikenal sebagai kimberlite. Intan dapat dijumpai dalam deposit aluvial, baik di sungai-sungai maupun di pantai. Intan digunakan dalam industri sebagai alat pemotong kaca, pengasah, dan dipasang pada mata bor untuk eksplorasi, serta dijadikan batu permata. Yang kedua yaitu emas. Emas telah banyak digunakan di dunia sebagai kendaraan untuk moneter tukar, baik dengan penerbitan dan pengakuan koin emas atau jumlah besi kosong, atau melalui konversi kertas instrumen gold dengan mendirikan standar emas di mana nilai total uang yang dikeluarkan diwakili di toko cadangan emas. Selain itu, emas juga berfungsi sebagai alat investasi, komersial kimia, dan yang paling umum digunakan sebagai perhiasan. Yang ketiga yaitu sulfur. Sulfur dapat terbentuk di daerah gunung api aktif, di sekitar mata air panas, dan hasil aktivasi bakteri yang memisahkan sulfur dari sulfat. Sulfur digunakan untuk membuat senyawa-senyawa sulfur, seperti asam sulfat H2SO4, dalam pembuatan insektisida, pupuk buatan, vulkanisasi karet, sehingga menjadi ban dan bahan peledak. Selanjutnya ada sulfida. Yang pertama yaitu pirit. Pirit adalah mineral kuning-kuningan dengan kilap logam cerah yang memiliki komposisi disulfida besi FeS2. Pirit terbentuk pada suhu tinggi dan juga rendah. Biasanya terdapat dalam batuan beku, batuan metamorf, dan sedimen di seluruh dunia. Pirit digunakan sebagai biji emas. Selain itu, digunakan untuk produksi kertas dan dalam pembuatan asam belerang. Yang kedua yaitu galena. Galena merupakan biji utama di dunia timbal. Mineral yang termasuk bahan galian logam bukan besi ini ditemukan pada batuan sedimen dan metamorf dalam lingkungan hidrotermal suhu rendah. Galena berguna bagi sumber logam timbal atau timah hitam dan berguna sebagai penyusun bakteri kendaraan hibrida. Yang ketiga yaitu sphalerite. Sphalerite adalah mineral yang merupakan biji utama dari seng. Sphalerite digunakan untuk keperluan industri. Sphalerite juga digunakan pada besi galvanis, kuningan, dan baterai. Mineral ini juga digunakan sebagai elemen tahan jamur pada cat tertentu. Selanjutnya yaitu halida. Yang pertama ada atacamit. Atacamit adalah mineral yang terbentuk oksidasi mineral utama tembaga atau zona pelapukan iklim kering. Mineral ini dicirikan dengan bentuk prismatik ramping memanjang, tabular, masif, biasa juga berbentuk granular atau fibrus. Keunikan dapat melebar, menghasilkan nyala api biru azur dari tembaga klorida, menghasilkan percikan tembaga jika dilebur dengan sodium karbonat pada arang. Yang kedua yaitu fluorit. Fluorit adalah mineral kelompok halide yang terdiri atas kalsium sulfrit yang biasanya berbentuk bingkahan atau granular berbutir kasar. Mineral ini menghasilkan nyala api ketika dibakar, yang menandakan bahwa adanya unsur kalsium di dalamnya. Fluorit banyak digunakan sebagai sumber utama penghasil hidrogen fluorit yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis mineral. Yang ketiga ada halit. Halit atau dikenal sebagai garam dapur biasa digunakan sebagai bumbu masak karena sifat khasnya yang terasa asin dan menguatkan rasa. Selain itu, halit juga digunakan dalam industri kimia untuk preparasi soda, asam hidroklorat, dan di samping itu, halit juga digunakan dalam penelitian ilmiah sebagai dari alat optik. Selanjutnya yaitu oksida. Yang pertama ada hematit. Hematit adalah mineral yang terbentuk dari besi oksida yang merupakan salah satu contoh mineral besi oksida. Endapan hematit dalam jumlah besar banyak ditemukan di endapan batuan sedimen pada umur perkambriuman. Mineral hematit banyak digunakan sebagai biji besi dan juga digunakan sebagai zat pewarna atau pigmen. Yang kedua yaitu spinel.
Spinel merupakan mineral yang terbentuk akibat ikatan atom oksigen dengan magnesium dan aluminium. Mineral spinel banyak tersingkap dalam mineral metamorfik dan juga dalam batuan beku basa primer. Spinel biasanya terbentuk pada bagian atas mantel bumi dengan kedalaman antara 20 km hingga 120 km. Yang ketiga yaitu magnetit. Magnetit merupakan biji besi penting yang ditemukan dalam batuan beku, metamorf, dan sedimen. Magnetit dapat digunakan sebagai biji besi, dapat dijadikan amplas, mikronutrien dalam pupuk, pigmen dalam cat, sebagai campuran dalam beton kepadatan tinggi. Selanjutnya yaitu sulfat. Yang pertama ada barit. Mineral barit merupakan mineral biji yang paling utama bagi barium. Selain itu, digunakan juga sebagai bahan tambahan penting untuk lumpur pengeboran minyak bumi. Barit sering digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kertas dan karet serta bahan pewarna karena warnanya yang putih. Yang kedua yaitu ada anhidrit. Anhidrit adalah suatu mineral sedimentari secara relatif umum bahwa membentuk lapisan-lapisan batu karang. Anhidrit terbentuk dari hasil penguraian mineral pembentukan karang gipsum. Kalium di dalam mineral anhidrit dapat digunakan sebagai soil treatment atau perawatan tanah yang berguna dalam bidang pertanian dengan cara konvensional menghancurkan material ini dan menaburkannya di atas tanah. Yang ketiga yaitu gipsum. Gipsum biasanya ditemukan di dalam tanah liat sebagai kristal pelampung, di mana gipsum sepenuhnya terbentuk tanpa melekat pada batu atau mineral matriks. Mineral gipsum biasanya digunakan sebagai perekat pada bangunan-bangunan kuno serta bahan campuran dalam semen. Selanjutnya yaitu karbonat. Yang pertama ada kalsit. Kalsit dapat terbentuk pada lingkungan batuan beku, sedimen, metamorf, dan melalui proses hidrotermal. Kalsit merupakan senyawa CaO yang digunakan untuk membuat semen, campuran adukan semen, pupuk, kapur tohor, industri kimia, industri besi baja, dan pembenah tanah. Yang kedua yaitu aragonit. Aragonit adalah produk yang juga dapat digunakan sebagai substrat air asin. Aragonit bisa menjadi pilihan buffering lebih efektif daripada substrat lain. Kandungan kalsium karbonat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengontrol pH dalam tangki ikan. Namun, argonit yang memiliki warna yang indah biasanya digunakan untuk hiasan atau koleksi. Yang ketiga yaitu magnesit. Magnesit dapat terbentuk pada lingkungan sedimen secara hidrotermal sehingga terdapat dalam urat-urat atau sebagai hasil ubahan pada batuan yang banyak mengandung silikat kalsium, serpentin, olivin, piroksen yang disebabkan oleh air karbonat. Sumber senyawa MgO digunakan dalam pembuatan batu bara tahan api, industri kimia, dan sebagai sumber logam magnesium. Yang terakhir yaitu silikat. Yang pertama ada ambibol. Ambibol adalah kelompok mineral silikat yang berbentuk prismatik. Mineral ambibol umumnya mengandung besi, magnesium, kalsium, dan aluminium, silika, dan oksigen. Mineral ini banyak dijumpai pada berbagai jenis batuan beku dan batuan metamorf. Yang kedua yaitu feldspar. Sebagai komponen batu granit bersama kuarsa, mika, dan mineral aksesori, keindahan feldspar digunakan untuk batu hias. Feldspar digunakan juga dalam industri cat, kaca, dan industri pembentukan keramik. Yang ketiga yaitu olivin. Olivin terbentuk karena fase metamorfisme, kontak pada batuan dolomit, dan proses pembekuan magma pada suhu 1000 hingga 1200 derajat Celcius. Olivin memiliki kegunaan di bidang industri. Olivin juga digunakan sebagai flux untuk produksi baja dan juga merupakan biji penting dari magnesium. Selanjutnya yaitu mineral kelas minor, yaitu sulfosat. Kelas mineral sulfosat terbentuk dari kombinasi antara unsur tertentu dengan sulfur atau belerang. Pada umumnya, unsur utamanya adalah logam atau metal dan biasa digunakan sebagai biji timah. Contoh dari kelas sulfosat yaitu piragrit, enargit, dan silvanit. Selanjutnya yaitu nitrat.
Yang pertama ada kalsium nitrat. Kalsium nitrat biasa digunakan dalam pra-pengkondisian air limbah untuk pencegahan emisi bau. Pra-pengkondisian air limbah didasarkan pada membangun biologi anoksik dalam sistem air limbah. Yang kedua yaitu nitratin. Nitratin merupakan sisa endapan di permukaan yang mudah larut dalam air. Nitratin digunakan sebagai sumber penting pada nitrat yang akan digunakan pada pupuk dan pada kembang api. Yang ketiga yaitu ada guaiacite. Guaiacite adalah mineral amonium nitrat yang tidak memiliki warna dan berkilau seperti kaca. Mineral guaiacite dikenal juga sebagai nitramid yang larut dalam udara. Mineral ini digunakan sebagai instruksi dan pembangunan pada permukaan gua yang dibentuk oleh aksi bakteri pada guano kelelawar. Selanjutnya yaitu borat. Yang pertama ada kolemanit. Kolemanit ditemukan pada danau tua yang berasosiasi pada uleksit dan boraks. Terbentuk dari fluida yang mengandung banyak boron yang berasal dari gunung berapi. Kolemanit digunakan dalam industri, seperti pada pembuatan kaca tahan panas. Yang kedua ada painit. Painit adalah kristal luar biasa yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit pada tingkat mental, fisik, dan emosional. Yang ketiga ada kernit. Kernit terbentuk pada danau yang berasosiasi dengan mata udara panas dan gunung api. Dapat ditemukan bersamaan dengan boraks dan biasa digunakan sebagai pengawet kayu. Selanjutnya yaitu tungstat. Yang pertama ada hubnerit. Hubnerit digunakan sebagai sumber utama tungsten. Tungsten digunakan untuk mengeraskan logam dalam pembuatan perkakas berkecepatan tinggi. Yang kedua yaitu stolzite. Stolzite digunakan sebagai insintilator dalam fisika partikel karena panjang radiasi yang pendek, respon kilau cepat, dan kekerasan radiasi. Selanjutnya yaitu ferberit. Ferberit adalah campuran antara besi dan wolframat yang berwujud padat. Dengan fitur kekerasan ini, ferberit digunakan untuk mengeraskan mata gergaji dan membuat mata bor. Selanjutnya yaitu molibdat. Molibdat banyak digunakan dalam katalis. Dalam hal skala, konsumen molibdat terbesar adalah sebagai pendahulu katalis untuk hidrodesulfurisasi, proses di mana belerang dikeluarkan dari minyak bumi. Sodium molibdat digunakan dalam pengolahan air industri yang berfungsi sebagai penghambat korosi. Molibdat juga digunakan sebagai bahan anoda atau katoda dalam kapasitor berair. Contoh dari molibdat yaitu 1. Tensite, 2. Ignusite, yang ketiga yaitu boraxite. Selanjutnya yaitu fosfat. Yang pertama, tripilite. Tripilite ialah besi litium mineral fosfat dengan rumus kimia LiFePO4. Tripilite digunakan sebagai baterai litium ion yang digunakan sebagai media penyimpan energi listrik portabel. Yang kedua yaitu xenotime. Xenotime memiliki kegunaan diantaranya yaitu mampu menghasilkan neomagnet, yaitu magnet yang memiliki medan magnet yang lebih baik dari magnet biasa. Yang ketiga yaitu amblygonite. Amblygonite merupakan mineral fluorosulfat yang terdiri dari litium, natrium, aluminium, fosfat, fluoride, dan hidroksida. Ambilognet digunakan sebagai sumber litium. Selanjutnya yaitu arsenat. Yang pertama, skorodit. Skorodit adalah mineral hidrogen arsenat terhidrasi yang biasa ditemui. Skorodit dapat kita temui dalam deposit hipotermal dan sebagai mineral sekunder. Yang kedua yaitu mixite. Mixite adalah mineral arsenat tembaga bismut langka yang memiliki warna bervariasi dari putih hingga berbagai corak yaitu hijau dan biru. Yang ketiga yaitu mimetite. Secara industri, mimetite adalah biji timah kecil. Penggunaan utama mimetite adalah sebagai spesimen kolektor, seringkali menciptakan kerak bothroid yang menarik pada permukaan spesimen. Meskipun mimetite juga ditemukan dalam bentuk kristal prismatik, namun mimetite tidak digunakan
sebagai batu permata karena kelembutannya. Yang terakhir yaitu vanadat yang terdiri dari pascoid, fingerite, dan montramid. Vanadat adalah satu biji industri utama dari elemen vanadium yang dapat diekstraksi dengan cara dipanggang dan dilebur. Vanadat juga dapat digunakan sebagai sumber timbal. Sekian pendeskripsian mineral dari 7 kelas utama mayor dan 8 kelas minor. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.